Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Adiesa Channel. Belajar fisika asik, menarik, dan menyenangkan. Oke Ananda, kita masuk pada latihan dasar KSNK Fisika Dinamika Partikel yang part ke-17. Tetap stay tune di Adiesa Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih. Oke, kita masuk pada latihan KSNK Fisika SMA Dinamika Partikel yang part ke-17. Begini soalnya ya Ananda, kita lihat gambarnya di sini. Tentukan percepatan benda M1 dan M2 bila massa katrol dan tali diabaikan dan koefisien gesek antara benda M1 dengan meja ini adalah mu serta percepatan gravitasi adalah G. Jadi di sini kita menentukan ya percepatan benda M1 dan benda M2. Di sini M1 ini digantung oleh katrol ya, 2 katrol di sini, dan M2 juga digantung oleh 1 katrol. Jadi kita gambarkan dulu ya gaya-gayanya yang bekerja pada M1 dan M2. Di sini ada gaya normal, ada gaya berat di M1 ya. Karena di sini ada koefisien gesek, tentu ada gaya gesekan ya ke kiri. Ada tegangan tali T1. Untuk benda yang M2 ada tegangan tali T2 ke atas, dan ada gaya berat benda yang kedua, arahnya ke bawah ya, karena dia bergerak terhadap massa yang kedua. Oke Nanda, jika sudah kita gambarkan gaya-gayanya yang bekerja, kita lihat di gambar ini ya, berlaku yaitu percepatan yang kedua A2 itu sama dengan 2A1 ya. Nah, jadi bisa kita lihat, kita tinjau yang pertama benda yang pertama. Karena dia itu bergerak ya, berlaku hukum kedua Newton ya. Benda yang pertama, sigma F sama dengan M1 dikali A1 ya. Gaya-gaya yang bekerja pada benda 1 yaitu ada gaya tegangan tali T1 dan ada gaya gesek yaitu F. Maka untuk sigma F-nya bisa kita tuliskan yaitu T1 dikurang F sama dengan M1 dikali A1. Kita pindah ruaskan, maka T1 sama dengan F ditambah M1 dikali A1. Kita cari dulu ya gaya gesekan. Kita ketahui bahwa persamaannya yaitu mu dikali gaya normal. Karena di sini gaya normal yang pertama sama dengan gaya berat. Jadi F bisa kita tuliskan yaitu mu dikali M1 dikali G. Lalu Anda kita selesaikan tegangan tadi yang pertama itu sama dengan kita substitusikan nilai F itu ya. Mu dikali M1 dikali G ditambah M1 dikali A1. Ini kita misalkan Ananda persamaan yang pertama. Oke, persamaan yang pertama sudah kita dapatkan. Kita tinjau lagi ya benda yang kedua. Benda yang kedua juga bergerak, berlaku juga hukum kedua Newton ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Oke, kita tukar dulu ya warnanya supaya lebih jelas. Sigma F sama dengan M dikali A. Pada benda yang kedua, gaya-gaya apa saja yang bekerja? Ya, ada gaya berat W2, ada gaya tegangan tali yaitu T2. Ya, maka di sini karena arahnya ke W2, maka W2 positif. W2 dikurang T2 sama dengan M2 dikali A2. Lalu kita pindah ruaskan nanti ya T2-nya, dan kita ganti A2 itu menjadi 2A1 ya. Persamaannya menjadi W2 dikurang M2 dikali A2 sama dengan T2. Lalu kita ganti A2 menjadi 2A1. Nah, persamaan kita menjadi M2 dikali G dikurang M2 dikali 2A1 ya, sama dengan T2. Dan persamaan kita menjadi M2 dikali G dikurang
2M2 dikali A1 sama dengan T2. Inilah kita misalkan persamaan yang kedua. Lalu nanti kita tinjau juga ya gaya yang bekerja pada katrol. Oke, kita gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada katrol. Karena di sini massa katrol dan tali diabaikan. Nah, jadi untuk katrol itu berlaku hukum pertama Newton, sigma F sama dengan 0 ya. Karena massa katrol diabaikan. Oke, kita lihat gaya-gaya yang bekerja pada katrol. Tentu ada gaya tegangan tali ya. Untuk katrol ini ada 2 buah tegangan tali T2 dan 1 buah T1. Nah, maka sigma F karena dia berlawanan arah, sigma F sama dengan 0, 2T2 dikurang T1 sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan ya, 2T2 sama dengan T1. Ini kita misalkan persamaan yang ketiga. Oke, setelah itu kita substitusikan ya. Persamaan yang pertama, kedua ke persamaan yang ketiga. Oke Ananda, kita lanjutkan. Kita gantilah ya. Pada persamaan yang ketiga kita ketahui tadi ini kan hasilnya 2T2 sama dengan T1. Kita ganti T2-nya menjadi persamaan yang kedua yang di atas. Ya, M2 dikali G dikurang 2M2 dikali A1. Ini dia, kita tulis. Sama dengan T1 kita ganti juga persamaan yang di atas, yaitu mu M1 dikali G ditambah M1 dikali A1. Langkah kita selanjutnya, kita kalikan koefisien yang kedua ke dalam kurung itu ya. Hasilnya menjadi yaitu 2M2 dikali G dikurang 4M2 dikali A1 sama dengan mu M1 dikali G ditambah M1 dikali A1. Variabel-variabel A1 kita pindahkan ke arah ke kanan ya. Variabel yang gravitasi pindah ke kiri. Maka persamaan kita menjadi 2M2 dikali G dikurang mu M1 dikali G sama dengan M1 dikali A1 ditambah 4M2 dikali A1. Lalu karena sama-sama ada G, di sini kita keluarkan G-nya. Yang di dalam kurung menjadi 2M2 dikurang mu M1 dikali G. Sini ada variabel A1, kita keluarkan juga variabel A1-nya. Maka yang di dalam kurung yaitu M1 ditambah 4M2 dikali A1. Bisa kita cari ya untuk mendapatkan percepatan benda M1 ya. A1 sama dengan 2M2 dikurang mu M1 tutup kurung dikali G ya, dibagi M1 ditambah 4M2. Ini dia hasilnya Ananda untuk percepatan benda yang pertama. Oke, A1. Setelah kita dapatkan persamaan A1, kita cari lagi percepatan pada M2. Kita ketahui ya, tadi di soal bahwa A2 itu sama dengan 2 kali dari A1. Ya, tinggal kita substitusikan A1-nya ke dalam persamaan yang kedua ini, A2 ya. Jadi A2 sama dengan 2A1, maka A2 sama dengan 2 buka kurung 2M2 dikurang mu dikali M1 dikali G ya, dibagi M1 ditambah 4M2. Langkah kita selanjutnya yaitu kita kalikan variabel yang kedua ini ke dalam kurung itu ya. Hasilnya menjadi A2 sama dengan 4M2 dikurang 2 mu M1 ya, M1 dikali G dibagi M1 ditambah 4M2. Inilah hasilnya Ananda untuk percepatan yang kedua. Tetap semangat, rajin berlatih. Kita kembali lagi di video yang selanjutnya.